ekstraksinya dengan protein. Kebaca nggak tadi? Maksud saya ketulis nggak sama kalian? Atau sudah hilang suara saya pada saat itu? Hilang, Bu. Sudah hilang. Oke. Nah, jadi sama seperti karbohidrat tadi, asam nukleat juga berikatan dengan senyawa lain yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk memisahkannya, caranya itu adalah dengan ekstraksi. Nah, ekstraksi itu ya kalau misalnya untuk memisahkan antara asam nukleat dan juga protein menggunakan beberapa larutan. Yang pertama itu larutan yang namanya larutan garam 1 molar ya. Di mana itu bisa kita menggunakan misalnya cairan infus NaCl, mungkin kalian pernah lihat ya, cairan infus NaCl itu bisa kita gunakan untuk memisahkan antara asam nukleat dan juga protein. Nah, kalau misalnya kita ingin memisahkan dan mengambil, tentunya kita ingin mengambil asam nukleat maupun protein dalam jumlah tertentu, di mana supaya terkumpul dalam jumlah tertentu, maka harus diendapkan, ya karena digabungkan, diendapkan menjadi lebih banyak. Misalnya perlunya 1 gram, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya NaCl tadi ya, selain memisahkan antara asam nukleat dan juga protein, fungsinya itu adalah untuk mengendapkan protein. Ya makanya dia terpisah dari asam nukleat. Nah, sedangkan untuk mengendapkan asam nukleat yang sudah terpisah dari protein itu menggunakan alkohol, larutan alkohol ya. Jadi ditambahkan, jadi seperti ini. Misalnya tadi ada senyawa ya, di mana senyawa itu berupa asam nukleat, misalnya DNA, misalnya gitu ya. Asam nukleat berupa DNA plus protein histon. Ya kan ya, protein histon. Kemudian ini kan disebut dengan nukleoprotein ya, gabungan antara asam nukleat dan juga protein itu disebut dengan nukleoprotein. Nah, nukleoprotein ini nantinya dilarutkan ke dalam larutan garam. Larutan garam dapat berupa NaCl. Ya kan ya. Nah, penambahan larutan garam pada nukleoprotein ini itu menyebabkan pemisahan antara asam nukleat dan juga protein histon. Oke, selain itu ya penambahan NaCl ini itu menyebabkan protein histon menjadi mengendap gitu ya, menjadi mengendap. Nah, untuk mengendapkan asam nukleat ya sehingga mendapatkan jumlah yang diinginkan, maka ditambahkanlah alkohol berapa persen gitu ya, 90% misalnya. Nah, alkohol 90% itu kemudian ditambahkan secara perlahan-lahan pada nukleotida kalau yang protein. Jadi gini, protein ini kenapa sih harus diendapkan? Itu supaya bisa kita ambil. Jadi kita ambil ada. Jadi ekstraksi itu misalnya menggunakan alat gimana ya biar kalian mudah mudah menangkapnya ya. Misalnya seperti ini. Teh ya, jadi daun teh itu kan kalau misalnya satu persatu itu kan bisa saja melewati saringan ya. Kalau misalnya kita buat teh yang menggunakan daun ya, bukan yang ada tasnya itu ya, bukan dompet apa sih kayak tempatnya itu ya, bukan ya, tapi yang dari daun. Nah, kalau misalnya terkadang kita menggunakan saringan, tentu daun-daun dari teh itu terkadang ada yang masih bisa melewati bagian saringan, ya kan ya. Nah, supaya tidak bisa menembus saringan tersebut, itu kan daun itu kita jadiin satu, diendapin jadi yang tadinya satu itu menjadi semuanya digabung-gabung, maka menjadi suatu unit yang lebih besar, maka pasti tidak bisa menembus bagian saringan tersebut, gitu kan ya. Sehingga ya daun teh itu akan terpisah dari air. Yang enggak, kalau misalnya dia sendiri-sendiri kan bisa aja melewati saringan dan bergabung dengan air toh. Nah gitu ya. Nah sama seperti yang nukleoprotein dan protein tadi. Ya kan ya. Jadi ketika protein sudah diendapkan karena bantuan dari NaCl tadi, protein histon itu nanti bisa dipisah dari nukleotida atau asam nukleat gitu ya. Nah, kemudian asam nukleat yang sudah tertinggal ini itu harus diendapkan juga ya atau digabung gitu ya. Nah, caranya apa? Caranya dengan menambahkan alkohol tadi ya secara perlahan-lahan. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan asam nukleat yang bisa digunakan untuk keperluan penelitian misalnya seperti itu ya, dengan cara intinya itu adalah proses ekstraksi. Nanti kalian belajar lagi tentang proses ekstraksi di tingkat atas ya, di mana
ekstraksi itu banyak ya caranya ya, tapi yang saya disebutkan di sini adalah dengan cara ekstraksi untuk pemisahan antara nukleoprotein, asam nukleat dan juga protein gitu ya. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas sedikit tentang nukleotida ya. Jadi nukleotida itu kan ada 3 unit tadi itu ya, ada 3 gugus, ada basa, nitrogen, ada gula, ada juga fosfat. Nah, ada juga yang namanya nukleosida. Jadi nukleosida itu adalah gabungan antara pentosa atau gula dengan basa nitrogen. Antara pentosa, gula pentosa dan juga basa nitrogen. Oh ya, saya mau